Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, kita mengingatkan lagi, saling mengingatkan untuk diri sendiri dan juga untuk para pemirsa Muzawin Channel. Mengingatkan kembali bahwa membaca ayat suci Al-Quran itu perbuatan yang mulia. Al-Quran itu kalamullah. Mulia orang-orang yang membaca ayat suci Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nih, yang sebaik-baiknya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kedua-duanya, di samping belajar, juga mengajarkannya. Ini soheh, masyhur. Jadi dengan cara membaca, mempelajari, mengajarkan Al-Quran itu menjadikan seseorang terangkat derajatnya, mulia di sisi Allah, manusia yang baik di sisi Allah. Kitab itu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Jadi semua ayat benar. Kalau kita belum paham, lah kita yang belum paham itu. Ya, Al-Quran adalah benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitab la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi petunjuk, petunjuk itu ya seperti memberikan arah, memberikan pedoman sebagai pedoman. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu namanya petunjuk. Mau salah menjadi tidak salah, petunjuk. Antara lain seperti itu. Bagi orang-orang yang bertakwa itu ya tentu saja di dalam dirinya, di dalam hatinya itu ingin
memenuhi perintah-perintah dari Allah dan menjauhi larangannya. Ya, tentu saja Allah mengutus utusannya yang disebut Rasul atau Nabi. Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita ikuti. Ya, kitab itu tidak ada keraguan padanya, maka jangan ragu. Kalau kita belum paham, kita yang belum paham. Al-Qur'annya benar. Apalagi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang namanya ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang jelas juga yang samar. Kalau orang yang ada penyakit di dalam hatinya, nah itu akan cenderung kepada yang samar itu menjadikan fitnah, memberi takwil, ya, yang tahu takwilnya hanya Allah. Ya, jadi ada ayat yang jelas-jelas mudah diterima, ada yang samar. Nah, kalau ada penyakit, maka kadang orang itu milih yang samar itu untuk menimbulkan fitnah dan untuk memberikan takwil-takwil yang maha tahu Allah tentang takwilnya. Orang-orang yang berilmu tentu akan mengatakan aman Nabi, percaya. Nah, itu ya. Meskipun ada ayat-ayat yang kurang bisa mengartikan, ya percaya. Kalau di rumah dibaca, dibacakan setiap kali atau sebagai tempat untuk membaca Al-Quran, maka rumah itu terang, benderang. Kalau dilihat oleh para malaikat di langit itu seperti ada mutiara-mutiara yang kalau di pasir itu jadi kelihatan. Itulah menjadi penerang di rumahnya, di keluarganya. Kalau rumahnya sering untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena itu ya mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semuanya untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran di rumahnya. Nah, ibaratnya kalau tidak pernah dibacakan atau untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran di rumahnya itu seperti kuburan. Meskipun rumahnya gedung bagus, diibaratkan kuburan gelap. Ya, artinya tidak akan terlihat dari langit. Ya. Ada satu istilah, ya, seperti orang melihat bintang-bintang di langit. Ada titik-titik seperti cahaya. Demikian pula kalau dilihat dari langit, itu rumah-rumah yang sering atau untuk membaca ayat suci Al-Quran itu bercahaya, terang gitu ya. Nah, karena itu untuk membaca ayat suci Al-Quran itu kan ada beberapa tingkatan. Hanya membaca saja, ya itu sudah bagus. Karena untuk setiap huruf itu kebaikan. Masyhur hadisnya. Satu huruf yang dibaca itu akan diberi pahala 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf, tetapi alif itu sendiri satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi memuat
30 kebaikan untuk alif lam mim. Membaca saja, tidak tahu artinya, membaca saja sudah dapat pahala. Karena membaca Al-Quran itu menjadikan mulia. Apalagi yang mau mengkaji, memahami artinya, direnungi, diresapi. Syukur apalagi bisa mempraktekannya, mencoba untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa tentunya yang bisa dilaksanakan karena begitu banyak ilmu di Al-Quran itu. Pertanda-pertanda di Al-Quran itu banyak sekali. Ya, kita merasa kurang mampu ya untuk semuanya menyerapnya. Ya paling tidak untuk mengkaji ya, memahami artinya berusaha untuk paham maknanya. Lalu juga kalau bisa menghafalkannya. Seayat, meskipun hanya seayat. Nah, syukur nanti ada kumpulan, seayat, akhirnya jadi banyak. Nah, jadi bisa membaca saja, sudah bagus. Belajar tertatih-tatih, membaca ayat suci Al-Quran, itu juga bagus. Pahalanya banyak. Ya, pahalanya banyak. Karena itu, mari kita eh, melakukannya, berusaha. Tentu saja kalau tiga-tiganya itu membaca iya, mengkaji iya, menghafalkannya iya. Nah, semoga menjadi disebut ahli membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran nanti akan datang membawa syafaat ya, di kubur dan di hari akhir di waktu kiamat di akhirat memberi syafaat. Syafaat itu penolong. Ya, banyak hadis yang menjelaskan seperti itu. Al-Quran itu penolong bagi pembacanya eh, khususon di akhirat ya, jadi penolong. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semuanya ditanyakan pada ulama yang lebih ahli supaya memperoleh pemahaman yang lebih daripada penjelasan kita ini, penjelasan saya ini. Ya. Mari kita kaji lagi, didalami lagi supaya lebih bermakna. Saya banyak salah dalam bicara berucap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.